وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala mencuplikan sebuah kisah antara Nabi Musa dan umat yang dipimpin oleh beliau, yaitu Bani Israel. Cuplikan kisah yang tentu akan kita temukan banyak di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama menjelaskan sepertiga isi Quran isinya adalah kisah yang jikalau Quran merupakan petunjuk kehidupan kita, maka termasuk kisah yang termaktub di dalamnya pun menjadi bagian yang seharusnya menginspirasi, memberikan petunjuk bagi kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama melihat petunjuk apa yang Allah Ta'ala hadirkan dari cuplikan kisah Bani Israel di surat Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai dengan ke-26. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel. Kejadian ini jamaah sekalian rahimakumullah, dialog ini terjadi setelah diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun oleh Allah Ta'ala. Dialog ini terjadi setelah momentum mukjizat agung Nabi Musa, yaitu terbelahnya Laut Merah. Setelah semua kebesaran Allah telah terpampang di hadapan Bani Israel dengan jelas, Nabi Musa kemudian tetap mengingatkan Bani Israel agar mereka tetap mengingat nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Karena ketika seorang fokus dengan kenikmatan, jamaah sekalian rahimakumullah, maka seorang akan mudah bersyukur kepada Rabb-Nya. Dan ketika dia mudah bersyukur kepada Rabb-Nya, maka pasti dia akan mudah menjalankan perintah dan mudah menjauhi larangan. Karena dia sadar bahwa sekecil apapun nikmat yang dia rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun hal yang sama dilakukan oleh Nabi Musa ketika itu. Sebelum kemudian setelah ini, setelah kalimat ini, Nabi Musa akan menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan bagi Bani Israel. Tetapi sebelumnya Nabi Musa mengingatkan Bani Israel agar mengingat nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tujuannya adalah agar Bani Israel siap menerima perintah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha memberi nikmat kepada mereka. Kalimat Nabi Musa alaihissalam setelahnya adalah mengingatkan beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Idh ja'ala fikum anbiya", yaitu ketika Allah Ta'ala jadikan di tengah-tengah kalian ada nabi. Kita tahu bahwa Nabi Musa berasal dari Bani Israel, berasal dari kaumnya sendiri. Maka ini menjadi sebuah kebesaran, sebuah hal yang menjadi nilai tambah bagi Bani Israel saat itu. Bahkan kita tahu tidak hanya Nabi Musa, Allah Ta'ala juga takdirkan saudaranya Harun pun diangkat menjadi nabi. Sehingga praktis di zaman itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua nabi yang membersamai kehidupan mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kedua-duanya bukan berasal dari kaum lain kecuali dari kaum mereka sendiri. Ini adalah keunggulan, ini adalah kenikmatan, dan ini adalah kebesaran bagi mereka. Lalu kemudian Nabi Musa ingatkan, wa ja'alakum muluka, dan Allah Ta'ala jadikan kalian orang-orang yang merdeka. Setelah mereka tertindas selama di bawah cengkeraman Fir'aun dan keluarganya, dengan hadirnya Nabi Musa, Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang terbebas
bebas, orang-orang yang merdeka. Lalu kemudian Nabi Musa ingatkan, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kalian apa-apa itu yang tidak diberikan kepada kaum selain kalian. Banyak hal kalau kita menilik kisah Bani Israil di Quran, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala kisahkan banyak kenikmatan yang itu hanya diberikan bagi Bani Israil dan tidak diberikan kepada umat selainnya, termasuk kita hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian setelah kalimat pengingat nikmat ini Nabi Musa sampaikan, Nabi Musa kemudian menyampaikan perintah yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya, ditujukan kepada Bani Israil. Dan perintah ini sejatinya jamaah sekalian merupakan solusi bagi kesulitan mereka saat itu. Apa yang dihadapi oleh Bani Israil? Yang dihadapi oleh Bani Israil adalah mereka harus mencari tempat tinggal baru setelah terusirnya mereka dari kekuasaannya Firaun, dari tempat tinggal negeri mereka sendiri. Karena tertindas dan tidak mungkin melawan, maka mereka harus pergi meninggalkan negeri mereka. Maka permasalahan bagi mereka saat itu adalah mencari tempat tinggal yang baru. Dan Allah Ta'ala kemudian memberikan solusi dan dijadikan perintah melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian kepada negeri yang disucikan, al-ardhul muqaddasah, Baitul Maqdis, negeri yang Allah Ta'ala sucikan, allati kataballahu lakum, yang negeri itu telah Allah Ta'ala tetapkan menjadi tempat tinggal baru kalian. Diberikan solusi oleh Allah untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru. Bahkan Allah Ta'ala tetapkan jamaah kalian. Artinya bahwa tidak ada tempat lain yang lebih pas untuk mereka tinggal kecuali di Baitul Maqdis, kecuali di Al-Ardhul Muqaddasah. Kemudian Nabi Musa ingatkan, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, jangan menengok lagi ke belakang karena kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Akan tapi apa jawaban Bani Israil saat itu jamaah sekalian rahimakumullah? Jawaban Bani Israil, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya kata mereka, di dalam Baitul Maqdis yang sejatinya negeri itu sudah ada penghuninya, mereka mengatakan di dalamnya ada orang yang kekar-kekar lagi sangat, fisiknya kuat-kuat, menakutkan bagi mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan sungguhnya kami, kata Bani Israil, tidak mau masuk ke dalam negeri itu sebelum mereka yang di dalam itu keluar. Kalau mereka mau keluar, maka kami baru mau masuk. Lihat jamaah kalian, yang memilihkan tempat adalah Allah, dan yang memerintahkan masuk ke dalamnya juga Allah Ta'ala melalui lisan nabinya Musa alaihissalam. Artinya apa jamaah kalian? Kalau kita bicara level kebenaran, maka wahyu adalah kebenaran yang paling mutlak, yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipertanyakan. Adapun hari ini ketika kita masih bingung mencari kebenaran wahyu, maka itu berarti keterbatasan ilmu yang kita miliki. Bukan salah wahyunya, tapi yang salah adalah keterbatasan ilmu yang kita miliki. Artinya apa jemaah sekalian? Sejatinya Bani Israil tinggal menjalankan perintah Allah, masuk saja ke negeri itu selesai. Tapi Bani Israil memilih tidak mau, hanya karena di dalamnya mereka merasa orang di dalamnya lebih sangar daripada mereka. Kemudian Nabi Musa melakukan hal lain, yang ini tujuannya untuk menambah kekuatan argumen bagi Bani Israil, untuk menunjukkan bahwasanya negeri ini aman untuk dimasuki. Nabi Musa mengutus 2 orang untuk menjadi mata-mata melihat kondisi di dalam. Apa yang terjadi setelahnya jamaah sekalian? 2 orang ini keluar, Allah berikan kisahnya. Lalu kemudian kedua orang ini mengatakan, udkhulu alaihimul bab. 2 orang ini mengatakan, sudah Bani Israil, kalian tinggal masuk saja ke negeri itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian mau masuk,
niscaya kalian pasti akan menang dan akan menempati tempat tinggal itu. Artinya apa? Yang di dalam itu mudah untuk ditaklukkan, sangat mudah. Bahkan dua orang ini menyatakan, fa innakum ghalibun. Sungguh kalau kalian mau masuk, sungguh kalian pasti akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian orang yang beriman. Apa yang dikatakan Bani Israil zaman kalian sesudah wahyu diturunkan, sesudah dibuktikan dengan bukti mata, dilihat langsung oleh dua saksi mata, bahwa kemungkinan besar kemenangan itu ada di tangan mereka jika mereka mau masuk ke dalamnya. Bani Israil tetap mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Kami tetap tidak mau masuk wahai Musa selama mereka masih di dalam. Bahkan yang luar biasa jamaah sekalian, mereka mengatakan kalimat yang mengiris hati Nabi kita, Nabi Musa ini. Mereka mengatakan, idhab fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau mau biar Anda saja dan Tuhan Anda silakan pergi masuk dan berperang, kami tunggu saja di sini duduk. Bayangkan kalimat itu disampaikan di hadapan Nabi yang menjaga perintah dan aturan yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya, dan kemudian disambut dengan kalimat yang luar biasa oleh Bani Israil. Apa yang terjadi setelahnya jawab kalian? Nabi Musa kemudian pasrah kepada Allah. Karena tidak bisa mengatakan Bani Israil masuk ke Baitul Maqdis, Nabi Musa kemudian mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabb, saya tidak bisa mengatur kecuali diri saya dan saudara saya, Harun masuk. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Tolong pisahkan saya, tolong pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Apa yang Allah Ta'ala putuskan bagi Bani Israil zaman kalian setelah mereka tidak mau menjalankan perintah yang begitu mudah, Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Allah Ta'ala haramkan Baitul Maqdis untuk dimasuki oleh mereka selama 40 tahun, dan mereka kelelahan, kebingungan mencari tempat tinggal yang baru di bumi. Para ulama menjelaskan kebingungannya Bani Israil adalah bukan karena tidak ada tempat tinggal yang baru, tapi Allah Ta'ala jadikan itu bagian hukuman mereka. Bentuk kebingungannya adalah begitu mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis, maka mereka melakukan perjalanan pergi mencari tempat yang baru. Ketika tiba malam, di tengah perjalanan mereka harus istirahat. Pagi harinya mereka terbangun dan kembali berada di depan gerbang Baitul Maqdis. Mereka kembali berjalan, malam harinya mereka istirahat, pagi harinya mereka kembali bangun di depan gerbang Baitul Maqdis. Dan terus begitu berulang kali selama 40 tahun lamanya, sebagai hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan bagi Bani Israil. Bahkan riwayat menyebutkan zaman kalian Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di momentum itu, di momentum ketidaktaatan Bani Israil kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah 40 tahun Allah Ta'ala takdirkan generasi berikutnya, generasi orang-orang yang lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berbicara satu negeri, maka akan sangat menjadi hal yang aneh ketika ada masyarakat di sebuah negeri yang hanya bisa menghujat pemimpinnya, yang hanya bisa menyalahkan pemerintahnya, yang hanya bisa mengeluhkan kondisi negaranya tanpa dia berkaca kepada dirinya sendiri. Karena tidak pernah ada ceritanya kebaikan di atas, kecuali semuanya berawal dari kebaikan di bawahnya. Tidak mungkin ada buah yang muncul, yang buah ini kemudian manis, kualitasnya bagus, kecuali berasal dari pohon yang baik. Dan pohon yang baik itu tidak mungkin muncul kecuali dari benih yang baik, kecuali dari kualitas tanah yang baik, dari kualitas akar yang baik. Kebaikan di atas selalu berawal dari bawahnya. Maka inilah yang terjadi. Bahkan ketika pemimpin itu sudah sekelas Nabi dan Rasul, yang mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sudah selevel Nabi, pun tidak bisa merubah keadaan jikalau yang dipimpin kelasnya adalah seperti Bani Israil, yang selalu mempertanyakan perintah, yang selalu memprotes dan tidak setuju, tidak mau taat, selalu membelot dari apa yang telah disyariatkan. Maka masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Segala kejadian yang terjadi di negeri kita hari ini pun sebenarnya menjadi kacamata bagi diri kita sendiri. Apapun itu yang terjadi, termasuk di dunia secara umum. Sampai kemudian momentum terjadinya penghinaan Nabi, sampai hari ini masih bergejolak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menunjukkan aksinya membela nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihinakan oleh Presiden Prancis. Itu pun juga menjadi pertanyaan bagi diri kita. Di kita yang hadir di Jumat hari ini, apakah kemudian kita juga merasakan kegelisahan yang sama ketika Nabi kita dihinakan? Ini semuanya jamaah sekalian menunjukkan sejauh mana kualitas diri kita dan kualitas pribadi tiap-tiap masyarakat ini akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan berikutnya. Maka jangan pernah berharap pemimpin nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang soleh, yang adil, yang bijaksana, yang memakmurkan bangsa. Kalau generasi kita setelahnya nanti adalah generasi-generasi yang hari ini hanya sibuk menghatamkan game-game mereka, yang hari ini di rumah-rumah mereka hanya sibuk nonton film Korea, yang hari ini di rumah-rumah mereka hanya sibuk dengan media sosial, bahkan orang tuanya pun tidak ketinggalan. Jangan pernah berharap kelak akan lahir pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik hanya akan muncul dari masyarakat yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kemudian melihat kondisi yang semakin memanas, kondisi fitnah yang semakin luar biasa dahsyat di tengah umat hari ini seharusnya menjadi bahan muhasabah pribadi kita dan keluarga kita, anggota-anggota terkecil dalam sebuah negeri, agar terus memperbaiki diri-dirinya, agar terus memperbaiki kualitas keluarga-keluarganya. Karena hanya dengan itu kemudian Allah Ta'ala janjikan keberkahan itu akan turun bagi suatu negeri. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau seandainya satu penduduk negeri mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari buminya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari menjadi bagian solusi, bukan kemudian menambah beban negeri ini. Setidaknya kita mulai dari hal-hal yang terkecil, hal yang hari ini sering dilalaikan oleh keluarga-keluarga kecil kita. Mulai membatasi diri dari media sosial. Tidak semua hal harus diposting di media sosial kita. Kaum muslimin hari ini hidup sebagaimana layaknya ikan di dalam akuarium. Orang bisa melihat dari sisi manapun kehidupannya. Mau tidur saja mereka tahu, mau mandi saja orang satu dunia tahu, mau minum saja orang satu dunia tahu. Tidak semua hal itu boleh dan harus diberitahukan kepada seluruh penduduk dunia, yang kemudian justru itu menunjukkan kelemahan-kelemahan kita dan menjadi bagian kekuatan yang musuh siapkan untuk menghantam kita. Kemudian perlu juga kita perhatikan, tidak mudah menyebarkan berita-berita yang sifatnya palsu, tidak mudah menyebarkan berita-berita yang sifatnya memancing amarah, emosi dan seterusnya, yang itu tidak ada kebenarannya. Orang harus kemudian berhati-hati dengan semua berita yang dia share. Tidak mudah kasih jempol di semua berita tanpa dia tahu isinya, karena semuanya akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Kemudian lebih perhatian lagi kepada agamanya, seperti kasus penghinaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Ini merupakan salah satu ujian keimanan bagi diri kita, orang-orang yang mengaku sudah bersyahadat. Sejauh mana kemudian kita memperjuangkan keagungan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian ada getaran di hati saat mengetahui bahwa nama Nabi kita dihina, bahwa sampai dibuat karikaturnya dan menjadi bahan olok-olokan di luar sana? Ataukah justru bagi kita itu tidak penting karena tidak berkaitan dengan kehidupan kita? Sekali lagi jamaah sekalian, semuanya menjadi ukuran kualitas pribadi kita
dan itu menjadi ukuran kualitas masyarakat kita, dan itu menjadi ukuran bagaimana nanti pemimpin yang akan hadir di kemudian hari. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Ta'ala tetapkan hidayah dan petunjuknya untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.